Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya, meskipun secara virtual melalui YouTube atau yang melalui acara webinar hari ini. Insya Allah saya akan menyampaikan tentang beberapa materi yang sudah saya persiapkan, yaitu mulai dari petunjuk teknis penilaian hasil belajar pada madrasah, kemudian pengantar kisi-kisi ujian madrasah tahun 2021, kemudian BIMTEK penyusunan kisi-kisi dan UM oleh Pak Jajang Suhana, kemudian penyusunan kisi-kisi soal hot 2021, kemudian SK Dirjen tentang juknis penilaian hasil belajar pada MTS, untuk MI dan MA tidak saya sampaikan, kemudian SK juknis penyusunan soal hot, kemudian SK pos UMBN tahun 2021 tentang beberapa surat-surat edaran dan surat pengantar dari SK, serta beberapa hal yang ingin saya sampaikan menyangkut tentang penyusunan soal hot, juknis penilaian kepala madrasah, kemudian SE dan SK Dirjen Ujian Madrasah serta SK Pos UMBN tahun 2021. Baik, teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan yang pertama tentang surat edaran dan SK Dirjen tentang ujian madrasah. Baik, yang pertama ini diadakan rakor sosialisasi tentang SE Dirjen Pendis nomor 298 DJ.I PP 0002 2021 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Kemudian yang kedua adalah mengenai SK Dirjen Pendis nomor 752 tahun 2021 tentang pos ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Teman-teman semuanya, surat edaran Dirjen Pendis tentang kelulusan dan kenaikan kelas ini diisi tentang yang pertama, ujian nasional jenjang MTS dan MA tahun pelajaran 2020-2021 ditiadakan. Kemudian UMBN jenjang MTS dan MA tahun pelajaran 2020-2021 ditiadakan. Nah, di dalam SK ini peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya untuk ujian-ujian yang akan dilaksanakan di madrasah? Nah, sekarang kita lihat dulu di dalam SK ini tentang kelulusan dan kenaikan kelas ini, peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah satu, menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga adalah mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini adalah madrasah. Bentuk dan teknis ujian. Jadi ini tidak dilaksanakan secara nasional, tapi dilaksanakan di madrasah. Bentuk dan teknis pelaksanaan ujian madrasah diatur melalui SK Dirjen Pendidikan Islam tentang pos ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua adalah tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan pos ujian madrasah dan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan berdasarkan koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag di provinsi. Nah, kemudian jika kalender pendidikan madrasah tahun 2020-2021 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi masa darurat pencegahan virus COVID-19, maka kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Boleh dalam bentuk penugasan atau tes daring atau luring dan atau bentuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua,
Jika kalender pendidikan tahun 2020-2021 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam masa kondisi darurat pencegahan COVID-19, maka kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, saya ulang sekali lagi, dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, boleh dalam bentuk penugasan, boleh dalam bentuk tes atau luring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di madrasah, apa yang disampaikan oleh madrasah, dan tentu saja ini akan berbeda dengan madrasah yang lainnya. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah, baik MI, MTS maupun MA, ini dapat ditentukan oleh madrasah. Jadi rumus perhitungan nilainya diserahkan kepada madrasah sepenuhnya. Bagaimana dengan sosialisasi tentang pos ujian madrasah untuk tahun pelajaran 2020-2021? Ini yang pertama di pendahuluan, bentuk penilaian, ya bentuk penilaian, ada bentuk penilaian, kemudian komponennya, ada aspek yang dinilai, kemudian ada cakupannya seperti apa. Untuk komponen pendidik, penilaian harian, kemudian penilaian asesmennya adalah di pendidik ini adalah penilaian harian, satuan pendidikan di madrasah penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian madrasah. Jadi untuk kelas 9 ini bisa diambil dari penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, kemudian ujian madrasah. Ya, untuk di satuan pendidikan. Untuk pemerintah nanti ada asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan asesmen kompetensi siswa di Indonesia, yaitu aksi. Apakah aspek yang dinilainya apa saja di pendidik itu? Yaitu aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah aspek pengetahuan dan keterampilan di satuan pendidikan di madrasah. Kalau untuk pemerintah nanti adalah literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Cakupannya adalah untuk pendidik dan satuan pendidikan, ya, untuk pendidik dan satuan pendidikan, ini adalah mengukur pencapaian KD dan SKL kurikulum menentukan prestasi siswa. Kemudian untuk pemerintahnya tidak terkait dengan pencapaian KD SKL kurikulum, tapi ini hanya mencakup tentang penilaian asesmen kompetensi minimum dan asesmen kompetensi siswa Indonesia yang mencakup tentang literasi membaca, numerasi, sains, kemudian sosial budaya. Pengertian ujian madrasah adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau madrasah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Tujuan mengadakan ujian madrasah ini adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan SKL pada akhir jenjang pendidikan pada MI, MTS, MA, dan MAK. Syarat-syaratnya di Perdirjen itu, syarat-syaratnya untuk MI, untuk MA dan MTS ini ada syarat-syaratnya. Untuk yang MI syaratnya adalah persyaratan ujian madrasah ini boleh mengikuti ujian madrasah. Yang pertama adalah jika peserta didik terdaftar pada tahun terakhir pada madrasah ibtidaiyah, kemudian memiliki NISN, kemudian yang ketiga adalah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Yang kedua, untuk persyaratan ujian madrasah MTS, MA, dan atau MAK, yang pertama adalah terdaftar pada tahun terakhir di MTS, MA, atau MAK, kemudian memiliki NISN, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir. Kemudian yang keempat adalah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 untuk siswa MTS, MA, dan penyelenggara program SKS. Pendataan peserta
Pendataan peserta ujian madrasah dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua adalah kepala madrasah penyelenggara ujian madrasah menetapkan daftar peserta ujian madrasah dalam bentuk surat keputusan. Yang ketiga, kepala madrasah mengatur dan menetapkan nomor peserta ujian madrasah dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Kode provinsi kabupaten, strip kode madrasah, nomor urut peserta, contohnya 13, strip 31, strip 501, strip 0001. 13 adalah kode provinsi Jawa Timur. Kalau Jawa Barat berarti 24 ya, 22 atau 22 ya. Kemudian 31 kode Kabupaten Blitar, 22, strip 24, kalau yang tahun lalu. Kemudian 501 kode MTS N1 Blitar, ini contoh. Kemudian 0001 adalah nomor urut peserta ujian. Urutan mulai dari peminatan untuk yang untuk yang madrasah aliyah, peminatan MIPA, IPE, bahasa, keagamaan, dan dilanjutkan madrasah yang bergabung. Ini untuk madrasah aliyah. Penyelenggara UM pada madrasah terakreditasi dari BAN SM. Ya, persyaratan madrasah penyelenggara UM adalah madrasah yang terakreditasi dari BAN SM. Yang kedua, madrasah yang belum terakreditasi dapat melaksanakan ujian madrasah dengan cara bergabung dengan madrasah terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan tempat pelaksanaan ujian madrasah dapat berlangsung di madrasah masing-masing. Yang ketiga, madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang proses perpanjangan akreditasinya tetap dapat menyelenggarakan ujian madrasah dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan akreditasi. Bagaimana sekarang bentuk ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah ini? Yang pertama, bentuk ujian madrasah dapat berupa 1. Ujian tulis, 2. Ujian praktek, 3. Penugasan, dan yang keempat atau portofolio. Yang kedua, madrasah dapat memilih salah satu atau beberapa untuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur. Yang ketiga, madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19. Jadi yang ketiga, madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud nomor 2 tadi, ya, dengan memperhatikan kondisi siswa, kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19. Yang keempat, mata pelajaran penjas orke, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika, serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu pengukuran diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan. Ya, jadi untuk mata pelajaran yang tadi, penjas orke, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika, serta pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu pengukuran diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan. Apabila praktek dikhawatirkan di masa COVID-19 ini dikhawatirkan membahayakan atau berbahaya di daerah tersebut, maka bisa dalam bentuk penugasan. Kemudian kisi-kisi mata pelajaran umum disusun oleh guru pada madrasah. Mata pelajaran umum selain daripada PAI, sekali lagi, disusun oleh guru-guru pada madrasah. Kemudian kisi-kisi PAI dan bahasa Arab ini disusun oleh Kementerian Agama Pusat dan dibuat soalnya oleh guru-guru madrasah juga. Naskah soal ujian madrasah disusun oleh guru pada madrasah, ini digaris besar oleh
SKSKK disusun oleh guru pada madrasah. Yang nomor 2, naskah soal mengacu pada kisi-kisi ujian madrasah. Kisi-kisi ujian madrasah ini untuk PAI dan Bahasa Arab sekali lagi sudah ada, yaitu dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian kalau yang untuk umum ini dibuat oleh guru pada madrasah tersebut. Dalam hal ini madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan dengan madrasah pada forum KKG atau MGMP. Jadi sekali lagi, bila ada keterbatasan sumber daya, gurunya tidak ada, kemudian ketidakmampuan guru dalam pembuatan soal di madrasah tersebut, maka guru bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan, bukan membuat soal, sharing pengetahuan dengan madrasah lain pada forum MGMP atau KKG di daerahnya. Naskah soal tidak boleh mengandung unsur sara, politik, praktis, radikalisme, bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu guru, untuk melakukan pembuatan soal ini disusun oleh guru pada madrasah, kemudian soal mengacu pada kisi-kisi, kemudian naskah karena keterbatasan guru, maka Bapak dan Ibu boleh sharing pengetahuan dalam pembuatan soal untuk penyusunan soal dari kisi-kisi yang sudah dibuat oleh pusat untuk PAI dan Bahasa Arab. Kalau untuk pelajaran umum dibuat oleh guru-guru pada madrasah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana penggandaan soal? Penggandaan soal ujian madrasah ya beserta kelengkapannya dilakukan oleh masing-masing madrasah. Itu penggandaan soal. Kemudian mata pelajaran yang diujikan. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian madrasah meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir. Sekali lagi, mata pelajaran yang diujikan dalam UN meliputi semua pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir. Kalau kelas 9 berarti di kelas 9 mata pelajaran diajarkan di kelas 9. Materinya, materi ujian madrasah untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Kemendikbud, ya. Kemudian materi ujian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada KMA nomor 183 tahun 2019. Kalau yang Kemendikbud nomor berapa? Iya benar, nomor 37 tahun 2000 berapa? Iya benar ya, tahun 2018 tentang KI dan KD. Kemudian materi ujian MI kelas 4, 5, 6, materi ujian MTS meliputi materi kelas 7, 8, 9, kalau MA kelas 9, kelas 10, 11, 12, dan materi ujian MTS MA penyelenggara SKS meliputi materi semester 1 sampai dengan materi semester 6. Jadwal ujian madrasah, ini yang harus kita ketahui bersama bahwa jadwal ujian madrasah ditentukan oleh masing-masing seluruh satuan pendidikan. Sekali lagi, jadwal ujian ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketuntasan kurikulum. Karena ketuntasan kurikulum ini tidak sama dengan madrasah yang lain terutama di masa COVID-19, maka penentuan jadwalnya ini oleh madrasah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kalender pendidikan madrasah. Kemudian yang ketiga, hari libur nasional atau keagamaan. Kemudian yang keempat, jadwal pengumuman kelulusan. Jadi jadwal ini harus memperhatikan ketuntasan kurikulum, kalender pendidikannya seperti yang mana yang di madrasah, hari libur nasional juga tidak bisa dilaksanakan, kemudian jadwal pengumuman kelulusannya pun harus ditentukan. Yang sudah ditentukan oleh pemerintah maksud saya, bukan pada jadwal pengumuman kelulusan. Ujian itu mepet mau kelulusan misalnya, ini baru dilaksanakan ujian, itu tidak mungkin. Bagaimana tentang pelaksanaan waktu pelaksanaan ujian madrasah ini?
yaitu mulai dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 10 April. Kalau hari ini tanggal 7, berarti sekitar 1 minggu lagi untuk mulai pelaksanaannya mulai dari tanggal 15. Pak, kok dikasih rentang waktu? Itu bebas-bebas saja, karena madrasah bisa melaksanakan ujian seperti madrasah binaan saya, ada yang tanggal 29 Maret katanya, sampai tanggal berapa itu bisa dilaksanakan. Kemudian moda ujian, pada masa pandemi 19 ini, madrasah dapat menyelenggarakan ujian madrasah secara daring, boleh secara daring, atau tatap muka, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Boleh tatap muka dengan protokol kesehatan yang benar-benar dilaksanakan. 5M. Bapak dan Ibu semuanya, jangan coba-coba ketika pelaksanaan tatap muka ini dalam keadaan berkerumun dan sebagainya, ini membahayakan. Bisa melaksanakan tapi dengan kondisi 5M. Dan ini tentu saja harus mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi moda ujiannya sekali lagi bisa dalam bentuk daring, bisa dalam bentuk tatap muka, namun sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Silahkan Bapak dan Ibu terjemahkan hal ini, tentu saja demi kesehatan anak-anak, guru, dan semuanya yang ada di warga madrasah jangan sampai terganggu. Yang kedua, madrasah sesuai dengan kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda boleh berbasis komputer, boleh berbasis pensil, kertas pensil, UKP, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi Bapak dan Ibu, ketika madrasah ingin melaksanakan ujian madrasah ini, boleh dalam bentuk komputer, Pak, boleh dalam bentuk pembuatan di Google Form, silakan saja, dan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu boleh melaksanakan. Pak, bagaimana kalau dalam kertas? Dipersilahkan. Ini diserahkan kepada madrasah. Ruang ujian, pengawas ujian, ya. Peserta ujian setiap ruangan maksimal 50% dari daya tampung ruangan. Kalau sekarang 30 berapa? 32 siswa untuk MTS, maka hanya 16 orang yang bisa masuk yang ditampung oleh kelas tersebut. Setiap ruang diawasi oleh 1 orang pengawas. Pengawas ruang ujian adalah guru mata pelajaran yang tidak sedang diujikan. Jadi ketika ujiannya itu tidak boleh guru mata pelajarannya ikut mengawasi di kelas tersebut, begitu ya. Nah, kemudian peserta dan pengawas ruang ujian mematuhi protokol kesehatan, bermasker, ada sanitizer, kemudian ada cuci tangan, kemudian jaga jarak dan tidak berkerumun. Kemudian yang kelima, pengawas ujian harus mematuhi tata tertib. Pengolahan hasil ujian sekarang, ujian madrasah berbasis komputer atau UMBK. Bila ujian berbasis komputer, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian dilakukan secara komputerisasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, madrasah dapat memanfaatkan aplikasi e-learning madrasah. Yang menggunakan e-learning dipersilahkan untuk mengolah hasil ujiannya bisa menggunakan aplikasi e-learning. Kemudian ujian madrasah yang berbasis pensil, kertas pensil, UMKP, soal bentuk pilihan ganda, soal UM bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai, scanner misalnya. Kemudian bila bentuk soal uraian diperiksa secara manual oleh guru sesuai dengan mata pelajarannya, mengacu pada pedoman pensekoran yang dibuat oleh madrasah tersebut. Kemudian ujian bentuk lainnya, ujian yang dilaksanakan dalam bentuk praktek, penugasan, portofolio dan atau yang lainnya, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman pensekoran yang diatur oleh madrasah. Bagaimana kriteria kelulusan ini? Berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kemudian penetapan kelulusannya, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah ditetapkan melalui rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Dan yang ketiga adalah kepala madrasah melaporkan kelulusan peserta didik kepada kantor Kemenag Kota Kabupaten. Pengumuman kelulusan peserta didik dari madrasah ini diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengumuman untuk MA diperkirakan 21 Mei, untuk MTS 4 Juni 2021, dan untuk MI adalah 11 Juni 2021. Bagaimana biaya ujian? Biaya pelaksanaan ujian madrasah bersumber dari komite madrasah, bantuan operasional sekolah, APBN, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Biaya pelaksanaan UM di satuan pendidikan antara lain mencakup apa saja? Yang pertama adalah honor kepanitiaan. Yang kedua adalah honor pengawas ujian ruang ujian. Yang ketiga adalah proktor dan teknisi bila menggunakan berdasarkan komputer tadi. Kemudian honor penguji praktek. Kemudian yang kelimanya adalah konsumsi. Yang keenamnya adalah honor untuk biaya pembuatan soal. Yang membuat soal karena guru, maka ini harus diperhitungkan. Kemudian yang ketujuh adalah biaya penggandaan soal. Ya, penggandaan soal atau input soal pada aplikasi ujian. Bila difotokopi, tentu saja pengganaannya atau di print atau seperti apa, silakan ini menggunakan pembiayaan tersebut. Kemudian, bila penggandaan soal melalui input aplikasi ujian, maka biayanya juga diberikan dari sana, diperhitungkan. Kemudian beberapa kebutuhan lain yang terkait dengan ujian-ujian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai SK Dirjen tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas beserta pos ujian madrasah tahun 2020-2021. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila ada beberapa hal yang masih kurang untuk lebih paham dan untuk lebih mengetahui tentang hari ini, silakan Bapak dan Ibu melalui WA atau bisa menelpon langsung kepada saya, khususnya untuk madrasah-madrasah bina yang saya bina di daerah wilayah Surade, Waluran, dan Cirengas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.